Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Nah, anak-anak, tadi di pesan suara Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, dan matematika kita hari ini belajar tentang menaksir hasil operasi dua bilangan. Ya, menaksir hasil operasi dua bilangan. Dan tadi di jam pertama Ibu sudah berdoa. Jadi Ibu sekarang langsung di materi pembelajaran kita matematika. Oke, selalu ingat pesan Ibu untuk menjadi cerdas dengan 3M: membaca, menyimak, dan juga menulis. Oke, dan belajar matematika dengan Ibu Maria lebih mudah. Kenapa dipersusah? Inilah materi kita hari ini tentang menaksir hasil operasi dua bilangan. Jadi ada 3 poin: menaksir hasil operasi dua bilangan dalam penjumlahan pengurangan, menaksir hasil operasi dua bilangan dalam perkalian, menaksir hasil operasi dua bilangan dalam pembagian. Ada 3 ya. Nah, masih berhubungan tentang pembulatan. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke kalian, apa kalian tahu pengertian daripada menaksir? Ayo. Menaksir itu secara simpel dan sederhananya kita bilang memperkirakan, kira-kirakan. Nah, atau kira-kira ini hasil operasi hitung dalam penjumlahan ini kira-kira hasilnya berapa ya? Taksiran kira hasilnya berapa ya? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara kalau menaksir penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu kalian bulatkan. Oke, terlebih dulu kalian bulatkan dan Ibu akan berikan contohnya sebagai berikut. Oke, anak-anak kelas 5, simak dengan baik-baik penjelasan Ibu ya. Nah, anak-anak kelas 5, ini pelajaran kita hari ini ya. Karena materinya banyak, jadi Ibu tidak ambil maksudnya Ibu tidak menggunakan papan tulis. Ibu akan secara live langsung di buku mata pelajaran kita. Nah, menaksir hasil operasi dua bilangan dalam penjumlahan dan pengurangan, dalam perkalian dan juga dalam pembagian. Oke? Nah, contoh soalnya Ibu baca dulu ya. Contoh soalnya ada 1, 2, 3, 4. Ada A, B, C, D. Ibu akan ambil di bagian yang A ya, yang A. Lalu orang kerjakan di bagian yang A di sebelah sini, oke? 1981 ya. 1981 ditambah, Ibu perhatikan, 1981 ditambah 3283. Oke. Taksirkanlah kepuluhan terdekat. Ini, taksirkanlah kepuluhan terdekat. Oke. Masih ingat ya kalian dengan pembulatan kepuluhan terdekat? Kalau pembulatan kepuluhan terdekat yang torang lihat adalah satuannya. Jika satuannya di atas 5, maka akan menjadi 1. Jika satuannya di bawah 5, maka dibulatkan akan menjadi 0 ya. Seperti ini. 1981 kepuluhan terdekatnya, karena satuannya 1 ini ya. Satuannya hanya 1, berarti dia di bawah 5, maka dia dibulatkan menjadi 0 karena di bawah 5 ya. Nah, menjadi 0 toh. Jadi 1980. Nah, sekarang 3283 ya. Orang lihat satuannya ada di 3. Oke. Orang lihat satuannya ada di 3. 3 satuannya 3 ini dia di bawah 5, maka berubah menjadi 0, yaitu 3280 ditambah 3280 ya. Jadi 0, jadi 3280. Sama dengan berapa? Nanti kalian hitung menggunakan cara bersusun atau langsung diperhatikan. Jadi satuan tambah satuan ya. Bisa contoh Ibu berikan di sini, oke? Berapa tadi?
1980 ditambah 3280 sama dengan, ya, perhatikan ya, ini toh. Oke, ini ibu sudah bulatkan. Jadi cara mengerjakannya adalah dibulatkan lebih dulu ya, dibulatkan lebih dulu, baru kalian jumlahkan. Oke, satuan. Ini 1980, berarti 1 adalah ribuan, 9 adalah ratusan, 8 adalah puluhan, dan 0 satuan. Begitu juga ini, 3 adalah ribuan, 2 ratusan, 8 puluhan, dan 0 satuan. 0 satuan tambah satuan, 0. Ya, 0 tambah 0. 8 tambah 8, puluhan tambah puluhan, 8 tambah 8 adalah 16. 16 ya, 6, simpan 1 di atas sini. Oke. Setelah itu 9 ditambah 2 adalah 11. Oke. 1 dan simpan 1 lagi. Oke. Setelah itu 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4. Lalu orang jumlahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 6, 6. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 4, 5. Hasilnya ada 5260. Orang lihat di contoh soal apakah benar? Betul. Oke. 5260. Begitu juga dengan ratusan terdekat. Taksiran ke ratusan terdekat kalian harus perhatikan di puluhan. Kalau ratusan kalian harus perhatikan di puluhan. Kalian harus perhatikan di puluhannya di sini adalah 81. Dan di sini ada 83. Kalian rubah. Apakah dia di bawah 50 atau di atas 50? Kalian bisa lihat lagi di file yang ibu sudah bagikan. Begitu juga dengan taksiran ke ribuan terdekat ya. Kalau ribuan terdekat kalian lihat adalah di ratusannya. 981 yang ini 981 itu di bawah 500 atau di atas 500. 283 itu di bawah 500 atau di atas 500. Jadi kalian lihat kembali ya. Kalian lihat kembali di soal atau file Word yang ibu bagikan di minggu lalu untuk pembulatan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Oke. Dan untuk tugasnya, untuk tugas kalian perhatikan di sini ya. Untuk tugas diperhatikan di sini ibu minta kalian mengerjakan di nomor 3. Oke. Nomor 3 bagian A, B, dan C. Itu adalah tugasnya. Tugasnya adalah ada di nomor 3 bagian A, B, dan C. Oke. Simak baik-baik ya. Tahu ya. A, B, dan C. Ini ada tugasnya. Tuh. A, B, C. Oke. Itu adalah tugasnya. Sama juga dengan pengurangan pun seperti itu. Jadi kalian bulatkan dulu, baru kalian kurangkan. Anak-anak kelas 5 ibu sudah pasti tahu, kalian sudah tahu penjumlahan dan pengurangan ya. Oke. Apabila kalian tidak tahu, kalian boleh tanya kembali ke ibu. Oke. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya ada sisa di jalan. Sekarang yang kedua adalah tentang menaksir perkalian. Oke. Menaksir perkalian sama. Kalian harus bulatkan terlebih dahulu, baru kalian jumlahkan, kalikan, dan juga bagikan atau kurangkan ya. Itu jadi kalian mesti dibulatkan lebih dahulu. Apakah permintaannya ke ratusan terdekat, apakah permintaannya ke ribuan terdekat, atau puluhan terdekat. Jadi mintanya di mana? Puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Oke. Contohnya di nomor yang A. Oke. 3282 kali 1124 ya. 1124 sama dengan titik-titik. Kalian harus bulatkan lebih dahulu. Kalian bulatkan lebih dahulu menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, baru kalian kalikan. Oke? Dan di
menaksir pembagian, kalian perhatikan menaksir pembagian ya. Kalian pun harus bulatkan lebih dahulu, baru kalian bagi, oke? Bagi dulu, setelah itu kalian hitung hasilnya berapa. Oke, anak-anak kelas 5, hari ini materi pembelajarannya hanya ada menaksir penjumlahan atau pengurangan, menaksir pengalian, dan menaksir pembagian. Nah, masalahnya ada di apakah kalian tahu cara perkalian panjang seperti itu, dan apakah kalian tahu cara bagian seperti itu? Oke, Ibu akan datang di link berikutnya sekarang ini, hari ini juga, untuk mengajar kepada kalian bagaimana cara perkalian yang mudah, bagaimana cara pembagian yang mudah. Oke, hari ini untuk sementara Ibu akan kirim link ini terlebih dahulu ya. Nah, dan untuk perkaliannya Ibu akan menggunakan dulu perkalian yang mudah. Ini adalah tugas kalian ya, nomor 1 di bagian A, di bagian B, dan di bagian C. Oke, itu ya. Oke, dan untuk pembagiannya Ibu akan gunakan yang nilainya kecil dulu ya. Ada di nomor 1, bagian A, bagian B, bagian C. Oke, perhatikan baik-baik itu tugasnya. Oke, perhatikan sudah toh, itu tugasnya. Nah, jadi kalian kerjakan dulu tugasnya. Oke, Ibu ingin melihat seberapa jauh kalian tahu tentang perkalian dan juga pembagian terlebih dahulu. Setelah ini baru Ibu akan kirim link pembelajarannya. Oke, anak-anakku, jangan pernah malu bertanya. Kalau malu bertanya adalah sesat di jalan. Oke, terima kasih. Salam sehat dan tunggu Ibu di link YouTube dalam perkalian dan juga pembagian. Shalom, selamat pagi.